Pernah nggak sih kepikiran apa sebetulnya kata pertama yang diturunkan dalam Al-Quran? Hari ini, kita akan bongkar kisah luar biasa di balik ayat-ayat paling awal yang diterima oleh Nabi Muhammad. Oke, cerita kita berawal dari sini. Dari sebuah gua sederhana di puncak gunung dekat Mekah, namanya Gua Hira. Kelihatannya sunyi ya, tapi tempat inilah yang menjadi saksi sebuah peristiwa yang mengubah dunia selamanya. Pertanyaannya, gimana caranya sebuah pesan dari gua terpencil ini bisa jadi awal dari sebuah keyakinan global? Nah, untuk mengerti kekuatan pesan ini, kita harus mundur sedikit. Lihat dulu seperti apa kondisi dunia saat itu. Yuk kita kembali ke Arab abad ke-7, sebuah periode yang sering disebut sebagai zaman jahiliyah. Istilahnya memang zaman kebodohan, tapi ini bukan berarti orang-orangnya nggak cerdas ya. Maksudnya lebih ke masyarakatnya itu kayak kehilangan arah, kompas moralnya rusak, dan mereka terjebak dalam kepercayaan-kepercayaan yang menyimpang. Bayangin aja, ini adalah sebuah masyarakat yang udah lupa sama ajaran tauhid nabi-nabi sebelumnya. Mereka sibuk menyembah berhala, nilai-nilai sosial merosot, dan di mana-mana terasa ada kegelisahan. Kondisi yang, sangat kontras dengan pesan yang sebentar lagi akan datang. Nah, di tengah kondisi masyarakat yang seperti itulah, ada seorang pemuda yang merasakan keresahan ini lebih dalam dari siapapun. Namanya Muhammad. Sumber-sumber sejarah menggambarkan gimana hati beliau itu gundah gulana atau sedih banget ngelihat keadaan kaumnya. Dan kegelisahan inilah yang jadi pendorongnya untuk mencari jawaban. Jadi, beliau menyendiri di Gua Hira itu bukan untuk kabur dari masalah loh. Justru sebaliknya, beliau mencari ketenangan untuk merenung, untuk berdoa, untuk memohon petunjuk langsung dari Tuhan. Sampai akhirnya, pada satu malam yang menentukan, di tengah keheningan gua, jawaban atas semua pencariannya itu pun tiba. Tepatnya malam ke-17 bulan Ramadan. Waktu itu Muhammad sudah berusia 40 tahun. Saat sedang merenung, tiba-tiba beliau didatangi sesosok makhluk yang luar biasa. Malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama dari Allah. Dan kata pertama yang disampaikan, ini yang paling menarik, bukanlah sebuah nama atau aturan, tapi sebuah perintah. Dalam bahasa Arab perintah itu adalah Iqra. Bacalah, cuma satu kata, tapi satu kata inilah yang kemudian menjadi fondasi bagi sebuah keyakinan yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Perintah itu nggak berhenti di situ, tapi berlanjut. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini penekanan yang penting banget. Artinya, ini bukan sekedar aktivitas membaca biasa. Ini adalah perintah untuk mencari ilmu, untuk mengamati alam semesta, untuk memahami dunia, tapi lewat kacamata Sang Pencipta. Ini adalah sebuah undangan untuk kita semua menjadi pembelajar seumur hidup. Oke, sekarang ayo kita coba bedah lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya makna di balik ayat-ayat pertama surah Al-Alaq ini? Coba kita perhatikan kata-kata kuncinya. Iqra, bacalah. Khalaqa, menciptakan. Al-insan, manusia, dan bil qalam dengan pena. Kelihatan kan benang merahnya? Semuanya menunjuk ke satu tema utama, pentingnya ilmu pengetahuan untuk mengenal siapa pencipta kita. Sumbernya seolah-olah ngasih kita peta jalan untuk belajar loh. Pertama, lafalkan ayatnya. Kedua, pahami kosakatanya. Dan yang ketiga, yang paling penting, renungkan pesan mendalam di baliknya. Simple tapi dalam banget. Jadi, dari kelima ayat pertama ini aja, kita udah dapat sebuah gagasan yang sangat kuat, bahwa iman yang sejati dan ilmu pengetahuan itu bukan dua hal yang berbeda. Justru, keduanya saling terkait erat, gak bisa dipisahkan. Makanya peristiwa di Gua Hira ini dampaknya luar biasa. Ini bukan cuma soal dimulainya kenabian, ini adalah titik lahirnya sebuah peradaban yang meletakkan ilmu sebagai fondasi utamanya. Coba deh kita renungkan lagi. Perintah ilahi yang pertama turun itu bukanlah berdoalah, berpuasalah, atau berperanglah. Bukan. Perintah pertamanya adalah belajarlah. Ini benar-benar jadi penentu arah untuk semua ajaran yang datang setelahnya. Ya, momen inilah yang menjadi penanda pengangkatan resmi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Dari sinilah pesan tauhid, keadilan, dan tentu saja ilmu pengetahuan mulai menyebar dari tanah Arab ke seluruh penjuru dunia. Jadi kita tutup bahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan, apa sih artinya kalau sebuah keyakinan global justru dimulai bukan dengan ritual atau aturan, tapi dengan sebuah perintah tegas untuk belajar? Ini adalah sebuah pemikiran yang sangat kuat kan, tentang bagaimana seharusnya iman dan akal itu berjalan beriringan?